Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita pada pertemuan kita yang ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai gaya dalam dan dinamika gerak rotasi. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kita membahas mengenai definisi gaya dalam itu sendiri. Kita akan mengenal lebih mengenai pembagian gaya dalam, dan kita akan melakukan pengenalan dinamika rotasi, dan kita akan mengenal yang namanya torsi, momen inersia, dan momentum sudut. Ini merupakan pendahuluan pada pembahasan gaya dalam, yang dimana gaya dalam ini biasanya adalah sebuah konstruksi suatu bangunan yang berkaitan erat yang selalu diciptakan untuk dan harus dapat menahan berbagai macam buatan. Jadi gaya dalam itu dilakukan agar menjadi suatu referensi bagi konstruksi yang mana gaya-gaya tersebut dapat dijadikan persyaratan apakah konstruksi ini atau material ini layak untuk menahan berbagai muatan. Jadi muatan yang membebani suatu konstruksi akan dirambatkan oleh konstruksi ke dalam tanah melalui pondasi. Jadi gaya-gaya dari tanah yang memberi perlawanan terhadap gaya rambat disebut sebagai gaya reaksi. Jadi syarat keseimbangan luar tersebut yakni aksi sama dengan reaksi. Jadi muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan konstruksi disebut gaya luar. Jadi dalam hal konstruksi mencapai keseimbangan ini adalah bersifat mutlak, maka konstruksi dianggap sebagai free body yang menahan keseimbangan gaya luar. Jadi konstruksi merambatkan gaya dari muatan sampai kepada perletakan atau beam atau tumpuan. Gaya rambat ini dibagi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi berupa gaya lawan dan konstruksi yang selanjutnya disebut sebagai gaya dalam. Jadi ini merupakan pendahuluan atau intermezzo mengenai gaya dalam yang sering digunakan pada kegiatan-kegiatan konstruksi. Nah, saya akan membuat ilustrasi pada sebuah balok. Ya, balok di sini terlihat ada dua tumpuan yang menumpu dua sisi dari balok tersebut, yang dimana saya beri tekanan atau pressure sebesar P. Pada saat saya memberi pressure dan tekanan dari luar, maka secara internal maka gaya yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi gaya-gaya dari luar itu sebenarnya dari luar tersebut terdistribusi merata ke setiap balok-balok ini, dan itu adalah gaya dalam. Jadi gaya-gaya dalam itu adalah gaya yang berasal dari eksternal, yang gaya-gaya tersebut tertransfer ke dalam struktur-struktur bangunan yang diberikan gaya tersebut. Terlihat pada gambar ini, semua gaya-gaya yang dari eksternal itu akan masuk ke dalam sehingga mentransfer setiap gaya-gaya pada setiap struktur-struktur tersebut. Nah, ini merupakan gaya luar yang merah ini, dan yang biru ini adalah gaya dalam. Selanjutnya pembagian gaya dalam. Jadi gaya dalam adalah gaya yang menahan gaya rambatan pada konstruksi untuk mencapai keseimbangan. Jadi tujuan dari gaya dalam ini adalah untuk merambat kepada setiap konstruksi agar terjadi keseimbangan. Jadi gaya-gaya dalam ini secara teoritis terbagi atas tiga bentuk. Yang pertama adalah gaya normal, yang kedua adalah gaya lintang, dan yang ketiga adalah gaya momen. Jadi gaya-gaya ini akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai gaya dalam normal atau gaya aksial. Jadi gaya aksial adalah gaya yang bekerja pada sumbu batang yang menimbulkan deformasi aksial. Jadi gaya aksial atau gaya normal adalah gaya yang mengikuti
suatu bentuk atau sumbu suatu struktur. Jadi saya kasih contoh, ini adalah sebuah batang. Jadi gaya aksialnya adalah gaya yang melintang dari kiri ke kanan, ini adalah gaya aksial. Nah, terus sebuah balok ini saya akan belah, dia akan menjadi dua bagian balok. Jadi yang pertama ada balok yang di sisi A dan ada balok yang di sisi B. Nah, jadi kalau dia dibelah, kalau kita lihat di sini kan ada NX dan minus NX. Jadi ini adalah sebuah notasi ya. Jadi kita pada gaya aksial itu menggunakan notasi tekan dan tarik. Pada pertemuan kerangka batang saya sudah membahas. Jadi gaya normal adalah gaya yang ditandai dengan tanda-tanda positif dan negatif. Jadi apabila gayanya adalah tarik, nah, jadi ini kan ditarik pada balok A, gaya tarik, maka dia bernilai positif. Dan apabila dia ditandai dengan negatif, berarti dia adalah gaya tekan. Ini merupakan pembagian gaya dalam, yaitu gaya normal aksial. Jadi kalau untuk deformasi pada gaya aksial tersebut adalah sebagai berikut. Jadi deformasi pada gaya aksial adalah penambahan panjang. Jadi ini sangat erat berkaitan dengan tegangan-regangan. Jadi pemanjangan dari deformasi ini kita sebut dengan delta. Jadi ini awalnya mula-mula dan ini akhirnya. Kemudian pembagian gaya dalam yang kedua adalah gaya dalam lintang atau yang disebut gaya dalam geser, yang dimana gaya yang bekerja tegak lurus pada sumbu batang dan menghasilkan deformasi geser. Jadi kita punya sebuah batang ya, batang pada titik A dan B ditumpu pada tumpuan sendi. Kemudian kita coba untuk membelah tumpuan tersebut. Nah, kita belah menjadi seperti ini. Jadi gaya lintang adalah gaya yang melintangi dua balok tersebut. Nah, jadi gaya ini berusaha untuk membelah dua bagian balok ini menjadi dua bagian. Nah, jadi yang dimana apabila gayanya itu dia searah dengan jarum jam, maka dia bernotasi positif. Jadi LX ini kalau diberi gaya dia akan searah dengan jarum jam atau clockwise, dan yang pada poin B atau pada titik B ini dia akan berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia kita kasih notasi negatif yang berarti dia adalah counter clockwise. Jadi ini notasi gaya lintang, yang dimana gaya lintang yang menyebabkan elemen batang ditinjau berputar searah jarum jam ditandai dengan positif, dan gaya lintang yang menyebabkan elemen batang ditinjau berputar berlawanan jarum jam maka ditandai dengan negatif. Kemudian ini adalah deformasi dari gaya geser. Jadi gaya geser pada tumpuan tadi apabila diberi deformasi dia akan bergeser. Nah, jadi sifatnya adalah bergeser. Jadi lama-kelamaan titik gesernya akan semakin menurun. Selanjutnya kita membahas gaya dalam di bagian ketiga, yaitu adalah gaya dalam momen lentur, yang dimana gaya yang muncul karena adanya jarak antara gaya luar yang bekerja dengan tumpuan dan menghasilkan deformasi lentur. Jadi ini merupakan titik dari A ke B dengan tumpuan sendi, yang dimana ini pada bagian tumpuan ini merupakan gabungan dari banyak struktur ya. Kemudian ini kita coba belah, yang dimana dia pada saat kita belah itu akan menghasilkan dua gaya, yaitu serat tekan dan serat tarik. Ini bisa kita lihat pada warna yang berbeda. Ini serat tekan ini berwarna hijau dan serat tarik ini adalah berwarna merah. Jadi notasinya ini dapat dinyatakan dengan seperti ini. Nah, jadi apabila gaya momen yang menyebabkan serat atas tertekan, jadi serat atasnya tertekan dan serat bawahnya tertarik, maka dia ditandai dengan positif. Nah,
Kemudian, apabila gaya momen yang menyebabkan bawahnya tertekan dan serat atasnya tertarik, maka dia akan ditandai dengan notasi negatif. Kira-kira seperti itu pengenalan bagian-bagian dari gaya dalam. Ini merupakan deformasi yang akan muncul pada gaya dalam pada momen lentur, yang dimana gaya yang muncul karena adanya jarak antara gaya luar yang bekerja dengan tumpuan dan menghasilkan deformasi lentur. Jadi, deformasi lentur ini terjadi apabila gaya diberikan, maka balok atau struktur tadi dia akan melendut atau melentur ya, akan membuat sebuah lengkungan. Itu merupakan gaya dalam momen lentur. Selanjutnya kita masuk ke bahasan dinamika gerak rotasi. Jadi dinamika gerak rotasi ini merupakan aspek cangkupan di bidang-bidang rotasi. Seperti ini ada namanya bidang cangkupan torsi, momen inersia, dan momentum sudut. Jadi biasanya torsi itu kita sebut dengan momen gaya, momen inersia itu dengan kita sebut dengan massa, dan momentum sudut adalah momentum linier. Ini merupakan cakupan dari dinamika rotasi. Kemudian kita masuk ke torsi atau disebut juga dengan momen gaya. Jadi torsi merupakan besaran gaya yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Jadi torsi merupakan besaran gaya apabila gaya itu diberikan, maka benda itu akan berputar. Jadi contohnya misalnya sebuah pintu. Jadi sebuah pintu ini kita anggap dia mempunyai sendi-sendi engsel di sini. Ini saya gambar engselnya. Pintu di sini engsel ya. Kemudian anggaplah pintu itu ditarik tegak lurus, yaitu dengan sudut 90 derajat, jadi tegak lurus. Jadi untuk dapat mencari berapa besaran torsi atau rotasi yang dihasilkan oleh torsi, maka kita harus mengkalikan gaya tariknya ini atau F dikalikan dengan jarak ini dari pintu ini dengan R, maka kita hasilkan notasi atau rumusan dengan yang namanya tau sama dengan lengan gaya atau jarak dikali dengan gaya N. Nah, ini merupakan cara untuk mencari torsi. Ini adalah rumusan tau atau torsi yang kita gunakan untuk mencari gaya yang tegak lurus. Nah, jadi kalau misalnya pada kondisi kedua, misalnya ini saya gambarkan lagi, ini adalah sebuah engsel pintu. Engsel pintu yang dimana pintu ini kita tarik dengan sudut seperti ini. Kita tarik dengan sudut seperti ini, dan ini adalah R-nya. Maka kita bisa membuat penambahan sudut pada rumusan tau ini, yang dimana kita bisa memformulasikan rumusnya dengan tau sama dengan gaya ini adalah F ini, dikali dengan R ini merupakan jarak ya, dikali dengan sin theta. Jadi ini kan karena dia terbentuk sudut, jadi di sini adalah theta ya, jadi dikali dengan sin theta. Itu untuk mencari besaran torsi apabila ada terjadi kemiringan atau derajat kemiringan pada gaya tersebut. Ini notasi-notasi pada torsi. Biasanya notasi pada torsi itu dibagi menjadi dua, yaitu torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam, kita berikan dia notasi negatif. Jadi negatif itu adalah yang berlawanan dengan arah jarum jam.
jadi counter clockwise, sedangkan yang searah dengan arah jarum jam itu namanya clockwise. Jadi kita berikan dia notasi positif pada torsi. Kemudian ini kita masuk ke pembahasan. Jadi sini di soal ditulis gaya F1, F2 dan F3 bekerja pada batang ABCD, tentukan nilai momen gaya terhadap titik C. Jadi yang kita cari adalah titik C. Ini titik ini kita cari, titik C. Jadi untuk mencarinya sama seperti konsep kesetimbangan pada pembahasan minggu-minggu lalu, yang dimana kita tinggal masukkan adalah sigma tau sama dengan, kita kumpulkan saja, ini ada tau 1, tau 2 dan tau 3 karena jumlah gayanya ada 3, 1, 2 dan 3. Jadi kita gambarkan saja tau 1 ini karena dia ke arah atas maka dia positif. Ini kita cari ini tau 2 dia kalau gayanya diberi dengan arah sudut seperti itu maka dia akan searah dengan jarum jam, maka dia adalah positif, jadi tau 2. Kemudian kalau kita lihat di gaya ketiga itu dia akan menghasilkan gaya rotasi yang berlawanan dengan jarum jam, maka kita beri dia notasinya negatif, tau 3. Sorry, tulisan saya agak sedikit beda. Kemudian kita masukkan saja sigma tau sama dengan F1 ya. F1 dikali dengan jari-jari dikali dengan jarak 1 tambah dengan F2 dikali dengan jarak 2, tapi di F2 itu ada sin 30 ya. Jadi kita masukkan saja sin 30 derajat. Kemudian kita kurangi F3 dikali dengan R3. F3 dikali dengan R3. Maka kita dapatkan hasil yaitu sigma tau sama dengan F1 dikali R1 jadi 4 ya, 4 dikali jarak kedua berarti 4 dikali 2, kemudian ditambah dengan F2 nya adalah 6 Newton, terus dikali dengan 1 pada jarak titiknya, kemudian karena dia sin 30 itu berarti adalah setengah 0,5, kemudian dikurang 6 dikalikan dengan 2 pada gaya ketiga atau pada tau 3, 6 dikali dengan 2, kemudian kita cari sigma tau sama dengan 4 dikali 2 8 ditambah 6 dikali 1 6 dikali dengan setengah berarti 3 ya, 3 dikurang dengan 6 dikali 2 adalah 12 berarti ini adalah sigma tau sama dengan 8 ditambah 3 11 dikurang 12 adalah minus 1 Newton per meter. Maka balok C ini nilai momen gayanya adalah dia ke atas, ya kan, berlawanan arah jarum jam. Kira seperti itu pembahasan pada titik nilai momen gaya terhadap titik C. Selanjutnya kita akan masuk ke momen inersia. Jadi momen inersia ini adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak rotasinya. Jadi momen inersia itu kalau kalian cari di kamus itu inersia itu artinya kelembapan. Jadi dia adalah kelembapan yang mempertahankan gerak rotasinya. Jadi inersia ini sangat berhubungan dengan torsi tadi, gerak rotasi. Kemudian momen inersia itu bisa kita formulasikan dengan rumus sebagai berikut, yang dimana inersia adalah
momen inersia dengan satuan kilogram per meter kuadrat, kemudian massa partikel kilogram dan jari-jari lintasan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah jari-jari lintasannya ini, kemudian massanya adalah sebuah benda yang mengitari rotasi ini. Jadi momen inersia ini merupakan pengembangan dari hukum kedua Newton, yaitu hukum percepatan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Jadi ada 4 partikel masing-masing bermassa M, yang dihubungkan dengan bata ringan tak bermassa. Jika sistem partikel diputar dengan poros Y, berapakah besaran momen inersia sistem partikel tersebut? Jadi yang perlu kita ketahui, ini ada 4 massa ya. Ini ada 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi dia diputar di porosnya, putarannya itu berada pada porosnya. Jadi yang perlu kita tahu adalah jika suatu benda atau partikel berada dalam porosnya, maka nilai poros tersebut adalah 0. Karena apa? Karena pada titik poros itu memang inersianya adalah 0. Karena memang secara teoritis pergerakan itu tidak terjadi di titik sumbu poros. Jadi apa-apa saja yang ada di titik sumbu poros, ya, kalau kita lihat di sini di garis sumbu Y-nya ya, ada 2 dan 4. Jadi ini sama dengan 0. Jadi maka yang kita hitung adalah ini benda ketiga dan benda ke-1. Jadi langsung saja kita gunakan tadi rumus inersianya. Di inersia total, saya singkat dengan inersia total saja. Jadi karena hanya ada 1 dan 3, berarti kita masukkan inersia 1 ditambah dengan inersia 3. Kemudian inersia total ini sama dengan kita masukkan tadi rumus inersia, yang mana massa dikali dengan jarak lengan. Jadi jarak lengannya ini kita kuadratkan ditambah dengan M3 dengan jarak tadi dengan 3 kita kuadratkan. 3 ini diambil dari sini dan 1 ini diambil dari sini. Kemudian kita lanjutkan perhitungan. Sama dengan ini kan MA, kita masukkan MA yang pada kondisi 1 kan MA kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan M, dia ada M2A, jadi M2A kita kuadratkan juga, maka inersia total itu sama dengan MA2 ditambah dengan 4 ya, karena kita kuadratkan M kuadrat. Jadi kita tambahkan saja, di totalnya adalah sama dengan 5MA kuadrat. Jadi ini adalah besaran momen inersia sistem partikel dari keempat partikel tersebut. Kemudian kita lanjut, ini merupakan momen inersia berbagai benda. Jadi karena dia adalah bentuk rotasi benda, jadi benda yang mempertahankan bentuk, jadi benda itu sangat identik dengan bentuk-bentuk masing-masing. Jadi kalau ini adalah batang homogen, jadi ini rumus inersianya, inersia sama dengan 1/12 dikali dengan M dikali dengan R kuadrat. Kemudian ini ada juga cincin tipis, ini merupakan rumus inersianya. Ini adalah silinder pejal, maksudnya pejal di sini adalah silinder padatnya. Jadi rumusnya adalah I sama dengan setengah MR kuadrat. Kemudian ini ada silinder berongga juga,
Ini adalah rumus inersianya. Kemudian ini bola pejal atau bola padat adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat, dan ini adalah bola berongga. Jadi bola berongga itu memang dalamnya kosong. Nah, ini bola pejal itu bola padat. Jadi I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Ini masing-masing titik sumbunya berada di tengah. Kemudian ini kita membuat yang namanya pergeseran sumbu putar. Jadi momen inersia benda yang sumbu putarnya melalui titik pusat massa benda disebut inersia pusat massa. Jadi misalnya dia berada pada titik beratnya, itu namanya adalah inersia pusat massa. Jadi jika sumbu putar benda tidak melalui pusat massa benda, tapi sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa momen, inersia benda tersebut memenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi ini kan kasusnya pada saat si pusat massa ini tidak berada di tengah. Ini tidak berada di sini, tetapi melainkan dia berada di tempat lain. Dia berada berjarak dari pusat poros. Jadi makanya kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut, yang mana adalah inersia sama dengan inersia pada pusat massa ditambah dengan massa dikali dengan diameter kita kuadratkan. Jadi ini merupakan persamaan dari teorema sumbu paralel. Yang dimana dari teorema sumbu paralel ini kita bisa mencari ya inersia dari sumbu yang berjarak pada sumbu pusatnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus silinder pejal. Jadi kalau kalian lihat ini rumus silinder pejal yang tadi itu adalah rumus silinder pejal itu adalah ini dia, setengah mr kuadrat. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk mencari silinder yang kita pakai teorema sumbu sejajar tersebut. Kemudian kita akan cari inersianya, maka kita bisa gunakan yang pertama adalah inersia dari silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat ditambah dengan m, ini diameter kan di sini. Jadi kalau pada geometri itu diameter kan kita bagi dua, dia menjadi jari-jari, jadi jari-jari kuadrat. Jari-jari kuadrat, kemudian tinggal kita tambahkan aja setengah ditambah sini ada 1, berarti momen inersianya adalah 3/2 mr kuadrat. Ini merupakan inersia dari pergeseran sumbu putar. Selanjutnya momentum sudut. Jadi momentum sudut ini terbagi atas dua buah suku kata. Yang pertama momentum. Momentum itu sendiri adalah besaran gaya yang mengukur berapa sulitnya untuk menghentikan benda yang melaju. Jadi kalau kita lihat pada inersia tadi itu kan bendanya berputar ya. Berputar. Jadi pada momentum sudut dia itu bagaimana cara menghentikan benda yang melaju. Nah, itu adalah konsen pada momentum sudut. Jadi pada momentum sudut ini kita bisa mengilustrasikan pada momentum sudut ini, kita buat satu ilustrasi untuk menggambarkan sebuah momentum yang dimana kita punya suatu bola ya, bola di dalam lintasan. Bola ini kita mempunyai massa ya, massa bolanya tersebut. Kemudian kita beri kecepatan atau v, maka bola akan berjalan ke arah sini. Maka ini akan menjadi sebuah momentum. Ini perpindahan percepatan ini adalah sebuah momentum. Jadi untuk mencari momentum kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan massa dikali dengan velocity atau kecepatan. Jadi ini merupakan untuk mencari momentum. Kemudian kalau bab momentum itu sangat berkaitan erat dengan impuls.
yang dimana impuls adalah besaran yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda. Jadi impuls itu kalau kita ibaratkan ini ada sebuah bola, ya, ada sebuah bola. Lalu bola itu saya beri gaya, misalnya saya tendang bola itu, maka bola itu akan mengalami kecepatan atau percepatan. Nah, itu namanya impuls. Impuls kalau bahasa lainnya adalah juga sebuah keadaan yang menyebabkan momentum. Jadi impuls juga bisa diberi istilah adalah sebuah keadaan yang menyebabkan momentum. Kira-kira seperti itu. Kemudian, jadi momentum sudut itu apa? Jadi momentum sudut itu adalah besaran gaya yang mengukur berapa sulit untuk menghentikan laju benda yang berputar. Nah, jadi kan pada saat benda itu berputar, dia semakin benda itu gampang dihentikan, maka momentum sudutnya bernilai kecil. Tapi apabila dia sulit untuk dihentikan, maka momentum sudutnya bernilai besar. Jadi momentum itu mengenal istilah yang namanya rotasi dan translasi. Jadi kalau rotasi dan translasi itu misalnya saya ada bola di sini, saya berikan gaya, maka dia akan bergeser. Itu namanya translasi. Jadi yang berkaitan dengan translasi itu adalah massa, kecepatan. Jadi momentum tadi adalah translasi. Sedangkan rotasi adalah misalnya saya mempunyai tiang. Di sini tiang. Kemudian tiang ini saya dorong atau tiang pedal ini saya dorong, saya beri gaya di sini. Maka dia akan mengalami perputaran atau rotasi ke arah sini ya. Ini yang dinamakan rotasi. Itu merupakan ilustrasi dari translasi dan rotasi. Kemudian, jadi untuk mencari rumus dari momentum sudut bagaimana? Momentum sudut itu bisa kita dapat karena ini berkaitan erat dengan rotasi, maka kita bisa menggunakan inersia dikali dengan omega. Itu omega merupakan kecepatan sudut. Nah, jadi L itu adalah momentum sudut, jadi satuan dari L adalah kilogram meter kuadrat per second, momen inersia adalah kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut atau radian. Selanjutnya, ini adalah hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum itu adalah jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sistem adalah kekal. Nah, jadi jika tidak ada gaya yang bekerja dari luar, maka momentum itu tidak akan bisa terjadi. Itu arti dari definisi hukum kekekalan momentum. Nah, jadi ini hukum kekekalan momentum sudut bagaimana? Jika tidak ada torsi luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Jadi untuk mengilustrasikannya, kekekalan momentum sudut ini kita bisa lihat pada orang yang memegang dumbbell. Dumbbellnya dibuka, tangannya direntangkan. Jadi pada saat rentangan tangan ini, maka kecepatan rotasinya, kecepatan sudutnya, dia akan melambat. Dia akan mengalami besaran kecepatan yang besar ya. Jadi apabila dia memperkecil keadaan tangannya, jadi dia kepal gini, ya dekatkan kepada tangan, maka secara tidak langsung percepatan dari putaran sudutnya akan semakin kencang. Itu adalah momentum dari sudut. Jadi momentum dari sudut ini merupakan turunan. Jadi kalau kita lihat inersia itu kan sangat berbanding dengan jarak ya. Jadi semakin besar inersia, maka semakin besar jarak atau semakin pendek jarak. Jadi kalau untuk di kekekalan momentum sudut, jadi ini adalah L ya. L jadi turunannya ini kita katakan L, dan ini sama dengan
L aksen turunannya. Jadi untuk mencari dia adalah inersia dikali dengan W sama dengan inersia aksen dikali dengan omega aksen. Jadi hukum dari inersia dengan omega adalah jadi semakin tinggi inersia maka omega itu akan menurun. Nah, jadi contohnya pada orang yang melentangkan tangannya ini, jadi dia inersianya akan semakin tinggi, tapi kecepatan sudut omeganya akan semakin turun. Sebaliknya, jadi apabila inersianya diturunkan, nah ini kan dia memegang tangan dumbbellnya ini didekatkan ke dada. Jadi inersianya ini turun. Nah, jadi omeganya akan meningkat. Itu kira-kira ilustrasi pada orang yang berputar dengan menggenggam 2 buah dumbbell. Mungkin sekian pembahasan kita pada pertemuan kita yang ke-14 ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian pada malam hari ini. Salam sejahtera, selamat malam, dan salam dunia satu keluarga.